cara memasarkan produk di perbankan syariah. Ada beberapa strategi pemasaran yang diterapkan dalam perbankan syariah. Yang pertama, menawarkan berbagai produk perbankan syariah. Salah satu strategi yang dilakukan di bank syariah yaitu menawarkan berbagai produk, tetapi dengan prinsip syariah. Sebagai contohnya, kredit perumahan rakyat tetapi dengan sistem bagi hasil, tabungan dengan berbagai nama dan jenis, kredit, pembiayaan, dan lain sebagainya. Semua produk tersebut dipasarkan dengan prinsip syariah, yaitu tanpa bunga bank, tetapi diganti dengan sistem bagi hasil yang lebih aman. Dan yang kedua, dengan jaminan keamanan. Semua nasabah pasti sangat menginginkan jaminan keamanan dalam penyimpanan dananya di sebuah bank. Begitu juga yang diterapkan oleh BPRS Sragen atau bank syariah yang pasti sudah menjamin keamanan semua berbagai produk perbankan syariah yang dipilih. Dengan begitu nasabah akan lebih nyaman dan aman dalam menyimpan uang, tidak kalah dengan bank konvensional. Yang ketiga, bernuansa Islami. Bank syariah Sragen akan selalu berbalut dengan nuansa Islami, dikarenakan sejak awal prinsip bank syariah dipilih mau tidak mau harus menerapkan cara dan pelaksanaan secara Islami seperti berpakaian muslim dan lain. Terus, bagaimana cara menganalisa pembiayaan di bank syariah? Di sini, Mbak. Analisa pembiayaan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur aspek-aspek yang harus diketahui oleh bank dari nasabah. Sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah, analisa pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah terkait dengan kondisi, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi tersebut, nasabah maka akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan. Analisa pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu menggunakan data keuangan, sedangkan kualitatif menggunakan data non-keuangan. Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan jumlah yang kecil, maka akan menggunakan analisa kualitatif. Sedangkan data keuangan nasabah pembiayaan dengan jumlah kecil, biasanya data keuangannya tidak akurat dan tidak lengkap. Sedangkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang besar, akan menggunakan analisa kuantitatif karena laporan keuangannya sudah jelas dan sudah tersusun. Dalam perbankan syariah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebelum melakukan pembiayaan, yaitu pendekatan karakter. Bank akan memperhatikan kualitas dan kuantitas dari benda yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah. Pendekatan dengan studi kelayakan, bank akan memperhatikan kelayakan usaha. Pendekatan fungsi-fungsi bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mengatur dana dan disalurkan dana-dana yang dikumpulkan. Pendekatan kemampuan kepuasan. Bank adalah melakukan analisa terhadap calon nasabah pembiayaan tentang kemampuannya dalam pelunasan pembiayaan. Terus bagaimana caranya atau syaratnya membuka tabungan deposito, Mbak? Jadi jika ibu ingin membuka deposito di bank syariah ini, ibu harus memenuhi syaratnya dan atau menyiapkan KTP atau NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Siapkan sejumlah dana atau pembayaran materai yang akan digunakan. Tentukan lama yang akan ibu depositokan sesuai dengan jangka waktu yang telah disediakan di bank syariah ini. Dan ibu juga memilih
deposito yang akan dibuka apakah ARO atau non-ARO. Setelah itu, Ibu mengisi formulir dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang ada beserta ketentuan deposito dan akad deposito. Jika yang ada jika Ibu belum paham, bisa ditanyakan kepada CS. Terus deposito dinyatakan berhasil dan selesai proses pembukaannya ketika Ibu telah menerima biliet sebagai bukti kepemilikan deposito. Simpan dengan baik tersebut sebagai tanda kepemilikan bahwa biliet tersebut ke bank ini jika Ibu akan melakukan pencairan dana. Setelah itu